ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Najat Karimullah yang mengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Mencermati Quran Surat Al-Isra 85 tersebut, minimal ada 2 poin yang dapat kita jadikan rujukan dalam bahasan kali ini, yaitu terkait dengan ruh. Walaupun di situ disebutkan hanya sedikit manusia diberikan tentang ilmu ruh, namun jika itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya yang sedikit dikalikan dengan yang tak terhingga, hasilnya pun tak terhingga. Poin yang kedua, bahwa berurusan dengan Tuhan mesti lewat ruh. Perdebatan tentang ruh atau jasad yang disiksa, yang marak disampaikan oleh para pendakwah melalui kanal-kanal YouTube, boleh jadi mengikuti sebuah perdebatan ribuan tahun yang lalu antara Imam Al-Ghazali dengan para tokoh filsafat seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Kindi yang termanifestasikan dalam buku Tahafut Al-Falasifah. Dalam buku tersebut, Imam Ghazali mengkritik Ibnu Sina dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa manusia yang dibangkitkan adalah jiwanya atau nafasnya. Sedangkan Imam Ghazali berpendapat yang dibangkitkan adalah jiwa dan jasadnya. Dari sinilah awal mula terjadinya distorsi, karena istilah jiwa atau nafas dimaknai sebagai ruh. Dan celakanya, hal tersebut diungkapkan oleh ulama-ulama terkenal saat ini yang menjadikan panutan bagi umat, khususnya di Indonesia pada saat ini. Untuk itu, sebelumnya saya mohon maaf karena saya menemukan nama-nama tersebut, yakni yang pertama kepada Buya Yahya, kemudian Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz Basalamah, dan Ustadz Firanda. Yang menjadi concern dan keprihatinan saya adalah pernyataan beliau tentang ruh yang disiksa. Ini adalah sebuah distorsi yang luar biasa. Sebagaimana Quran Surat As-Sod 72, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, di situ Allah menyatakan bahwa ruh berasal dari percikannya, berasal dari tiupannya. Maka logika atau pertanyaan yang paling mendasar, bagaimana mungkin Tuhan menyiksa percikannya sendiri? Baiklah, agar kita mempunyai pemahaman yang utuh, berikut saya sampaikan cuplikan video beliau tersebut. Dalam madhab kita ahli sunnati wal jamaati, bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia nanti kalau mendapatkan kenikmatan adalah ruh dan jasadnya, dan kalau mendapatkan siksa adalah ruh dan jasadnya juga. Di sana ada seperti kaum Mu'tazilah, ada yang mengingkari urusan adab kubur, bahkan sebagian mengatakan adab kubur hanya ruh saja. Kalau saja nanti kayak mimpi, jadi disiksa dengan ruh dan jasadnya. Loh, ini jasadnya hancur kebakaran. Siapa yang menjadikan kita ada? Allah. Dari tidak ada aja menjadi ada, kok dari ada diadakan lagi kok gak bisa tuh. Memangnya Tuhan kita ini siapa? Dalam barzah nanti yang disiksa adalah ruh atau jasad? Ruh saja. Ruh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, dan sudah pernah saya jelaskan, kita memiliki 4 fase kehidupan. Alam azali sebelum jasad kita yang diciptakan, alam-alam ruh saja, gitu kan? Kemudian ada alam dunia yang sekarang kita lalui, dan ini digabung antara ruh sama jasad. Kemudian ada alam barzah yang ruh saja, tidak ada jasad di situ. Kemudian ada alam akhirat yang di sana akan bergabung ruh sama jasad, di jasad kita jasad baru diciptakan
diciptakan oleh Allah SWT. Ini sudah jelas semua dalilnya kok. Sudah sering saya sampaikan. Pernah menjelaskan asal yang disiksa dalam kubur adalah ruh, tetapi jasad terpengaruh juga. Karena dalam hadis disebutkan ya ruh dan jasad disiksanya. Dalam hadis disebutkan yang disiksa bukan cuma ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Tetapi asalnya yang disiksa adalah ruh. Sebagian ulama mentafsir memperinci mengatakan hubungan antara keterkaitan antara ruh dan jasad. Kalau di dunia di zaman sekarang ini, maka yang paling kuat adalah jasad, keterkaitan ruh kurang. Oleh karena kalau seorang dipukul, yang pertama kali merasakan sakit jasadnya, ruhnya bisa jadi belakangan merasakan apa? Sakit. Kalau di alam barzah kebalik, yang paling utama adalah ruh. Yang utama terkena nikmat dan siksaan adalah ruh, tetapi jasad terpengaruh. Namun tatkala di hari akhirat dibangkitkan dari alam kubur, maka keterkaitan antara ruh dan jasad sama-sama dominan. Jasad mati dimakan ikan piranha di sungai Amazon 100. Kemana pergi jasadnya itu? Kan kena azab kubur. Bisa dia merasakan? Bisa. Yang merasakan itu siapa? Ruhnya. Jadi ruh itu hidup, tidak pernah mati. Di alam ruh dia hidup, pindah ke alam rahim dia hidup, pindah ke alam dunia dia hidup, pindah ke alam barzah dia hidup, pindah ke alam akhirat dia hidup, masuk neraka pun dia hidup, kekal di dalam neraka hidup. Kalau mati enak sekali, mati sama macam pokok kayu, sama macam binatang. Enaklah, selesai mati habis. Enak kali koruptor mati. Berdasarkan slide ini dapat kami jelaskan bahwa diri atau jiwa atau nafas adalah hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Itulah yang disebut dengan kesadaran. Sebagaimana gambar berikut ini, bahwa jasad pada dasarnya didrive oleh 4 komponen abstrak ini. Ruh yang berasal dari tiupan ilahiyah, kemudian akal dan kolbu yang berinteraksi dengan alam fisika, dan kemudian naluriah yang banyak mempengaruhi kesadaran bawah sadar. Yang pada prinsipnya interaksi 4 komponen ini menghasilkan jenis-jenis kesadaran. Ada alam atas sadar, yakni yang didominasi oleh kesadaran rohani. Inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Dan ciri-cirinya adalah dia zero, tanpa preferensi dan tanpa hasrat, not belonging. Di sini sudah tidak ada baik dan buruk, semuanya adalah atas kehendaknya. Kita sehat juga baik, sakit juga baik, kaya juga baik, miskin juga baik. Karena itu adalah kehendaknya. Kemudian di bawahnya, di alam fisika ini, inilah alam sadar. Yang dominan adalah akal rasionalnya. Karena ini sifatnya objektif. Namun di sini sifatnya juga bisa berubah-ubah. Dan hanya 5-10% ini mempengaruhi kesadaran manusia. Jadi ternyata hanya sedikit manusia yang berada di alam sadar. Dan ternyata yang paling banyak manusia hidup di alam bawah sadar, yang didominasi oleh naluriah, syahwat, makan, tidur, menguasai, berkembang biak, dan seterusnya. 90-95% manusia hidup di sini, yang ditandai dengan kehidupan yang instan, mudah, dan nikmat. Dan di sini dikenal juga nafsul amarah. Secara umum dapat saya gambarkan, kesadaran alam bawah sadar ini membawa kita kepada frekuensi syaitan. Dan kesadaran alam atas sadar atau kesadaran rohani, dia membawa kita kepada frekuensi ilahi. Di slide ini juga menggambarkan bahwa ini adalah sifatnya dimensional. Garis ini, yang hijau ini adalah menunjukkan batas akhirat. Ini adalah akhirat, kemudian yang bawah ini adalah batas dunia. Dan dunia ini ternyata ada 2, alam fisika dan alam metafisika. Ini mirip dengan alam ini, karena ini metafisika ultra, alam ruh. Kalau alam bawah sadar, metafisika infra.
Dan ternyata ada alam antara akhirat dengan dunia, itulah alam barzah. Dan dalam diri manusia itu disebut dengan alam jiwa. Jadi kondisi atas sadar kita, bawah sadar kita itu semuanya berada di alam ini. Karena alam ini tidak memenuhi ruang fisika. Jadi kesadaran kita sama sekali tidak mempengaruhi alam fisika dunia ini. Secara prinsip dapat dengan mudah saya jelaskan bahwa masing-masing entitas ini menempati dimensi sendiri-sendiri dan mempunyai kausalitas dimensional sendiri-sendiri. Roh punya kausalitas sendiri, akal punya kausalitas sendiri, demikian juga naluriah. Dan masing-masing entitas ini tidak bisa saling melampaui. Roh berada di alam qadim, dia tidak bisa menempati alam dunia ini, tidak kompatibel. Demikian juga kolbu, akal, dan naluri tidak mungkin dia kompatibel di alam rohani. Jangan ke sini, di alam jiwa saja dia sudah tidak bisa mengenali. Karena ini adalah alam gelombang, alam jiwa ini. Alam jiwa ini adalah alam yang berada di dalam diri manusia. Ketika jasad ini mati, maka manusia berada di alam barzah. Sama sesungguhnya dengan alam jiwa. Namun, ini adalah nama khusus untuk alam jiwa yang tanpa jasad. Sehingga formulasinya menjadi sangat sederhana. Barzah adalah alam jiwa yang tanpa jasad. Seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan apakah ruh bisa disiksa. Saya pastikan ruh tidak akan disiksa. Ruh adalah zero, tanpa preferensi dan not belonging. Dia frekuensi ilahiyah. Dia tiupan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Tuhan menyiksa percikannya? Demikian juga jasad berada di dunia ini. Dia tidak mungkin disiksa di alam jiwa ini. Karena jasad tidak bisa memasuki alam jiwa. Jasad berasal dari tanah, kalau mati pun kembali ke tanah. Demikian juga kolbu, akal, naluri, di sini berubah menjadi gelombang. Inilah yang namanya kesadaran. Jadi yang disiksa itu jiwanya. Ketika masih hidup, ya jiwanya inilah yang tersiksa. Ketika sudah mati, jiwanya juga yang disiksa di alam barzah. Semoga ini jelas. Sekali lagi saya sampaikan, masing-masing entitas ini menempati dimensinya masing-masing. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan, ruh, kolbu, jasad, naluri itu berada dalam satu entitas manusia. Itu enggak seperti itu. Makanya di jasad ini tidak akan pernah ditemukan ruh. Karena ruh berada di dimensi yang berbeda. Mau setinggi ilmu apapun, ruh tidak akan ditemukan di area jasad ini. Karena beda alam. Selanjutnya, maka dengan mudah kita akan dapat mengeksplorasi sesungguhnya ada apa di alam akhirat ini. Hari berbangkit, padang mahsyar, pengadilan, surga dan neraka, itu semuanya di alam qadim. Alam non-materi, ruang dan waktu. Alam nur, di ayat lain juga disebutkan sebagai alam cahaya, alam ruh. Jadi di sini tidak ada materi. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang pada prinsipnya bahwa setiap hal itu ada ilmunya. Demikian juga tentang ruh ada ilmunya. Kita tidak mungkin bisa menjelaskan ruh hanya sebatas dari informasi kalam yang hanya melahirkan tafsir tetapi tidak dialami, tidak punya ilmunya. Itulah
pentingnya kita mengeksplorasi. Kami adalah pelaku tarekat arwah, oleh karenanya fokus bahasan kami memang di ruang ini. Pemirsa, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Buya Yahya, UAS, Ustadz Basalama, dan Ustadz Firanda, bahwa hal ini perlu kita sampaikan dalam rangka menghilangkan distorsi, karena Anda semua banyak diikuti oleh umat. Pemahaman-pemahaman Anda, dakwah-dakwah Anda menjadikan rujukan bagi umat. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.